Yogyakarta seringkali disebut sebagai kota budaya. Sejarah panjang kota Yogyakarta menyimpan kebudayaan dari masa lampau, diwariskan dari generasi ke generasi melalui pendidikan, juga ditampilkan dalam keseharian masyarakat Yogyakarta. Kota yang kental akan kebudayaan ini membuat siapapun yang singgah akan selalu mengingat kenangannya selama berada di Yogyakarta. Baik kenangan dengan Yogyakarta itu sendiri, atau kenangan dengan orang-orang yang ada di sana. Kebudayaan di Yogyakarta sangat beragam, terstruktur bermacam-macam kebudayaan, segala aspeknya ikut mewarnai keindahan Yogyakarta, yaitu kota yang berbudaya. Kali ini, kita akan menelisik kebudayaan seni tari yang ada di Yogyakarta. Bersama saya, Afif Ferdian, inilah Wajah Karya. Berada di pinggiran hiruk-pikuk peradaban modern Bantul, Yogyakarta, Pendopo Wisnuwardana berdiri kekeh di era modernisasi. Di pendopo inilah Bapak Suroso, sang pemilik sekaligus pendiri pendopo, di usia senjanya mengerjakan seni tari kepada semua kalangan. Berdiri bersama nama Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, pendopo ini kini makin diakui dengan kepercayaan penghayatnya. Pendopo Wisnuwardana merupakan tempat berlatih tari atau sanggar tari yang melatih bakat dan minat orang-orang yang ingin mengasah kemampuan tarinya sekaligus belajar kesenian Jawa. Antara lain, gamelan, belajar aksara Jawa, membatik, karawitan, hingga seni teater. Terlepas dari banyaknya kesenian yang ada, Pendopo Wisnuwardana memfokuskan penampilan seni tarinya dan gamelannya. Berbeda dengan sanggar tari kebanyakan yang menggunakan iringan musik secara digital, di Pendopo Wisnuwardana, tarian diiringi oleh penabuh bersama gamelannya secara langsung. Menurut Bapak Suroso, pada acara besar penari yang sedang tidak tampil akan mengisi posisi sebagai penabuh, sehingga semua penari tidak hanya mampu menari, tetapi juga memiliki keahlian menabuh gamelan. Sejarah bertutur, penganut kepercayaan di Indonesia sempat tidak mendapat tempat yang layak di mata masyarakat beragama di Indonesia. Orang-orang berkepercayaan penghayat hanya dianggap kejawen, bukan orang beragama yang agamanya dianggap resmi oleh pemerintah Indonesia. Meski kepercayaan penghayat merupakan bagian dari budaya kejawen, eksistensinya sekedar dianggap pola pikir masyarakat, bukan suatu keyakinan yang tertanam pada diri. Bagaimana pendapat Bapak tentang kesenian tari di Indonesia ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kesenian tari di Indonesia, menurut saya, khususnya seni tari tradisional, semakin kesini bukan semakin difasilitasi oleh negara, tetapi semakin kesini justru semakin dianaktirikan. Satu contoh misalnya, kalau negara ini memang punya komitmen untuk melestarikan seni tari, terutama seni tari klasik atau seni tari kerakyatan atau tari tradisi, seharusnya di dalam kurikulum pendidikan kita, seni tari itu tidak hanya masuk ekstra kurikuler, tetapi harus masuk ke mata pelajaran wajib, karena seni tari itu tidak hanya sekedar menggerakkan tubuh, tetapi seni tari, terutama seni tari tradisi dan klasik, itu banyak filosofi yang bisa membentuk karakter anak. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini saya mau bertanya tentang MLKI, Pak. Sebenarnya apa Pak? MLKI itu adalah organisasi yang seperti apa? Ya, ini pertanyaan yang bagus, Mas, karena MLKI ini walaupun sudah keberadaan sudah 7 tahun,
tetapi MLKI ini satu organisasi yang masih awam atau belum banyak dimengerti oleh khalayak. Jadi MLKI itu terbentuk mempunyai sejarah panjang. Jadi MLKI itu merupakan apa ya, bisa dibilang reinkarnasinya HPK atau merupakan satu peleburan dari HPK, BKOK, terus FKOK. Jadi MLKI itu adalah Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Itu satu organisasi yang mewadahi paguyuban-paguyuban pengait kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang masih ada di Indonesia sampai saat ini. Nah, pertanyaannya apa sih pengait kepercayaan? Pengait kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu adalah sesuatu yang diyakini oleh seseorang kemudian diamalkan, seperti agama-agama pada umumnya yang sumber ajarannya itu bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Nah, kalau di era Orde Baru disebut ya HPK atau Himpunan Pengait Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di era reformasi ini kami para pengurus pengait kepercayaan di Indonesia sepakat untuk melebur nama yang dulu menjadi anggota HPK kemudian meleburkan diri menjadi anggota Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Itu Mas MLKI. Jadi MLKI itu bisa dibilang MUI-nya pengait kepercayaan. Itu. Baik, lalu pertanyaan berikutnya itu hubungan organisasi MLKI itu apa Pak dengan Pendopo Wisnu Wardana ini? Nah, hubungan MLKI dengan Pendopo Wisnu Wardana adalah saya tadi sudah sampaikan bahwa MLKI adalah wadah bagi paguyuban pengait kepercayaan. Nah, sementara Romo Wisnu itu semasa sugengnya dulu adalah pangarso, sesepuh atau panutan atau ketua umum Palang Putih Nusantara Kejawen Wijati, yang artinya Palang Putih Nusantara itu sampai saat ini menjadi salah satu anggota dari MLKI tersebut. Tuh, jadi hubungannya antara pendopo dengan MLKI seperti itu, dan pendopo ini merupakan padepokan atau pusat dari segala kegiatan Palang Putih Nusantara Kejawen Wijati. Maka terkait langsung antara pendopo ini dengan Palang Putih Nusantara dengan MLKI. Oke, baik. Terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Jadi sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah berkenan menjawab Pak. Ya, sebagai statement kami itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pihak-pihak yang merasa tidak enak karena pendapat saya ya karena memang itulah saya yang merupakan pengurus dari Palang Putih Nusantara yang diserahi oleh Ketua Umum saat ini untuk sebagai pengurus harian dalam pengelolaan organisasi. Terima kasih. Ya, siap. Yes.
Maraknya berita simpang siur mengenai SARA memunculkan adanya konflik dan opini di kalangan masyarakat. Banyak dari mereka yang memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan yang ada. Justru, beberapa oknumlah yang menjadi dalang di balik semuanya. Padahal, perbedaan seharusnya menyatukan. Tari puja-puji. Tari puja merupakan salah satu tarian yang diciptakan oleh Raden J.J. Sumantri. Tari puja merupakan tari putri yang membawakan karakter perempuan yang halus atau lungguh atau lenyap. Dapat dilihat dari kostum tari berwarna putih yang menggambarkan sifat halus dan suci. Sedangkan penari membawa persembahan berupa dupo dan kembang yang ditaburkan sebagai simbol pembuka sebuah acara. Tari puja ini merupakan penggambaran dari seorang putri yang sedang memuja kepada Yang Maha Kuasa, menyampaikan rasa syukur atas anugerah yang telah diberikan dan meminta restu kepada Sang Maha Kuasa dalam segala sikap dan tindakan yang sedang dan yang akan dilakukan. Adapun simbol yang ditunjukkan dari tari ini ialah simbol penghormatan, keagungan, kesucian, ketulusan, dan kebijaksanaan. Dalam tarian puja ini memaknai bahwasannya harus senantiasa bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Hal tersebut diaplikasikan dengan sikap dan tindakan yang baik terhadap sesama ciptaannya. Tari Kelana Raja merupakan salah satu jenis tarian klasik gaya Yogyakarta hasil karya dari Raden Sunartomo Condroradono. Tari ini
tercipta pada tahun 1976, yang mana pada tahun tersebut lahir pula tari Yogyakarta lain, yakni tari Klono Alus dan tari Golek Kinyo Tinembe oleh KRT Sasminto Dipuro. Tari Kelana Raja merupakan jenis tari tunggal putra. Kehadirannya terinspirasi dari adegan raja yang sedang jatuh cinta kepada seorang putri dalam lakon Wayang Wong. Tidak hanya itu, bahkan susunan gerak tarinya juga mengambil dari salah satu adegan yang terdapat pada kesenian Wayang Wong. Tarian ini dinamakan dengan Kelana Raja karena busana dan ragam yang digunakan adalah ragam raja yang menggunakan mahkota. Ada juga yang mengatakan bahwa penamaan tersebut berangkat dari gambaran figuran raja yang merupakan manifesti Kelana merujuk pada tokoh besar pengelana sebagai konotasi dari manusia yang gemar berimajinasi terhadap hal-hal besar, bercita-cita tinggi yang kadang berasosiasi pada romantisme atau suatu kegandrungan. Tidak mesti bersifat erotis, melainkan pada idealisme yang estetis. Ada suatu kegagahan dalam pengejawantahan. Tari Sekar Pudya Astuti merupakan salah satu tari klasik yang berasal dari Yogyakarta. Tarian yang merupakan karya KRT Sasminto Dipuro ini syarat akan rasa syukur terhadap Tuhan.
Gerak lemah lembut, tenang, dan anggun merupakan salah satu bentuk pujian dan syukur untuk Sang Maha Pencipta. Nama Sekar Pudya Astuti berasal dari sekar yang berarti bunga dan Pudya Astuti berarti memuja atau memuji. Dalam masyarakat Jawa, istilah sekar juga dapat dimaknai sebagai seorang gadis yang beranjak dewasa. Oleh karena itu, tari ini biasa dibawakan oleh sekelompok gadis. Tarian ini sering ditampilkan untuk menyambut tamu dan ditarikan dengan diiringi gending Ladrang Mugi Rahayu. Ladrang Mugi Rahayu yang biasanya mengandung puji-pujian sering dialunkan saat menyambut tamu penting di suatu acara.
apa Pak? Oh ya, ya namanya ini perangkat ini alat musik gamelan. Oke. Nah, masing-masing gamelan itu ada namanya. Ya. Yang ini demung, Demung, laras selindro. demung, laras lindro, Kemudian ini juga demung, tapi larasnya pelok. laras pelok, Kemudian ini selindro juga, tapi namanya sudah berbeda. Ini namanya saron. saron. Oh, padahal bentuknya sama tetapi Bentuknya memiliki sama. nama yang Iya. beda-beda sih Pak. Iya. Terus yang ada yang lebih kecil lagi namanya peking, tapi tidak Tidak dikeluarkan. dikeluarkan. Oh, Iya. iya. Pengen belajar Pak? Iya, boleh Pak. Saya Ya. minta diajarin Iya. biar tahu seperti apa budayanya Ya. Pak. Sebenarnya kami punya karya sendiri namanya gending pambuko. Nanti bisa coba, cuma simple notasinya. Jadi cuma Berarti tadi sebentar Pak. Limo, ya, jadi laras siji, loro, telu, limo, enam, si dhuwur. oh, 1, 2, 3, 5, 6, 1. Ya, Oh, kalau sendro Ji. kan tidak ada laras papat. Ya. Tapi kalau dibelok ada. Jadi wilayahnya kalau ini 6, kalau dibelok ininya wilahan namanya 7. Oh, Pak. Coba sekarang mari kita bunyikan supaya Mas ini ngikut laras yang kita tadi. Itu.